Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini saya Irwan di SPD ingin melaporkan pelaporan IKTRK Jabar di bulan Mei dengan kompetensi dasar, yaitu menggunakan alat-alat ukur elektrik, khususnya untuk alat ukur multimeter digital. Baik, kita mulai saja. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, agar semuanya menjadi berkah dan kita niatkan belajar dengan hati ikhlas dan konsentrasi. Pada kesempatan kali ini, untuk KD menggunakan alat-alat ukur elektrik mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah dapat menjelaskan pengukuran arus dan tegangan listrik searah atau DC, kemudian dapat memahami cara pemasangan ampermeter DC dan voltmeter DC, kemudian melakukan pengukuran arus dan tegangan listrik. Ini yang paling utama untuk siswa semuanya di kelas 10. Pada slide yang ditampilkan di sini ada gambar multimeter bentuk digital, walaupun mungkin ada beberapa yang masih memakai multimeter analog. Dan di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan secara sederhana mengenai multimeter digital. What is multimeter? Multitester adalah alat ukur sederhana yang mampu mengukur berbagai macam besaran, misalnya tegangan listrik AC, tegangan DC, arus rangkaian DC, kemudian hambatan kawat, dan juga dapat mengukur berbagai kondisi komponen elektronika masih baik atau sudah rusak. Nah, di sini adalah bagian-bagian daripada multimeter digital. Yang ditampilkan adalah nilai hasil pengukuran dalam bentuk angka. Kemudian di sini ada selektor untuk memilih apa yang akan diukur. Kemudian di sini ada jarum atau kabel prob positif, kabel prob negatif dengan jarumnya. Nah, di sini di selektor itu ada pilihan untuk pengukuran tegangan, untuk pengukuran hambatan, untuk pengukuran arus. Kemudian apa fungsinya daripada multimeter digital? Multimeter digital dapat mengukur tegangan DC, dapat mengukur tegangan AC, dapat mengukur kuat arus DC, kemudian dapat mengukur nilai hambatan atau ohm dari sebuah resistor atau kabel ya. Kemudian dapat mengecek hubungan singkat atau konsleting ya maksudnya ya. Kemudian atau koneksi. Kemudian di sini dapat mengecek transistor. Bagaimana cara menggunakan multimeter digital? Ada beberapa langkah. Ini saya buat 3 langkah. Yang pertama adalah putar saklar pemilih, yang ini ya selektornya, pada posisi skala yang akan kita butuhkan. Apa mau mengukur tegangan, atau mengukur kuat arus, atau mengukur hambatan. Kemudian hubungkan probnya itu jarumnya ya, jarum yang merah dengan yang hitam ke komponen yang akan kita ukur. Kemudian langkah ketiga itu catat angka yang tertera pada multimeter. Nah, ini nanti kalau pengukurannya benar, penggunaannya benar, maka di sini dapat terlihat berapa nilai ukurannya. Di sini saya menunjukkan pada slide yaitu bagaimana cara mengukur tegangan DC atau direct current. Bagaimana langkahnya? Yaitu atur posisi saklar selektor ke DCF. Nah, di sini yang di selektor itu yang bisa putar ke DCF. Kemudian pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Kalau seandainya tegangan yang diukurnya maksimal 1,5, bisa kita putar selektornya ke 2 DCF. Di sini ada ukurannya, ada
2, ada yang 10, ada yang 50. Kita yang paling dekat dengan yang akan kita ukur. Kemudian hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Hati-hati agar jangan sampai terbalik, karena DC itu merah di posisi merah atau posisi positif, yang hitam di posisi negatif. Itu yang pertama. Kemudian cara mengukur tegangan AC atau alternating current harus bolak-balik, sama seperti yang tadi di sebelumnya, yaitu mengukur tegangan DC. Hanya saja posisi elektornya ada di AC, ya. Salah satunya adalah pengukuran untuk stop kontak yang ada di rumah. Biasanya 230 atau 220 volt AC. Nah, ini boleh terbalik posisi probe-nya itu, boleh dibolak-balik karena dia posisinya dalam siklus dia bolak-balik. Kemudian yang terakhir, baca hasil pengukuran di display multimeter. Kemudian yang ketiga adalah cara mengukur arus listrik ampere. Ya, di sini posisi selektornya ada di JCA. Ya, kalau seandainya posisinya itu arus searah tapi kuat arus listrik searah. Kemudian pilih skalanya di sini. Jadi posisinya itu seperti ini ya. Jadi posisinya jarum probe-nya itu seperti kabel diputus. Jadi kabel diputus, jarumnya itu yang putus, yang kabel yang diputus yang pertama, kemudian yang hitamnya itu kabel putus yang kedua. Jadi nanti kebaca di sini. Tapi kalau saat ini tidak akan bisa muncul di angkanya. Jadi bisa dilihat di sini kabelnya seperti diputus nih, yang merah putus, kemudian masuk ke probe merah, kemudian yang putus yang keduanya masuk ke probe hitam. Kemudian selanjutnya itu cara mengukur resistor atau hambatan. Nah, di sini bisa kita lihat sini ya. Jadi posisi elektornya ada di ohm, atau logonya seperti ini ya, omega sepertinya nih. Nanti bisa kelihatan berapa nilai tahanannya daripada resistor itu. Bisa juga mengukur kabel putus juga bisa juga ini dengan menggunakan selektor di ohm. Nah, ini selanjutnya cara mengukur dioda, sama posisinya ada di ohm. Nanti hubungkan probe hitam ke terminal katoda, tanda gelangnya ya, yang ini tanda gelangnya, yang seperti ini. Kemudian probe merah pada terminal anoda, baca hasil pengukuran display multimeter. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara memelihara multimeter digital agar awet? Mulailah dengan jangkauan yang terbesar agar multimeter tidak rusak. Kemudian putarlah saklar sektor searah dengan jarum jam dan jangan terlalu cepat. Takutnya nanti bisa dol ya, bisa aus nanti di dalamnya, karena di dalamnya itu ada pelor. Kemudian jangan sampai probe terbalik pada saat mengukur, takutnya jadi konsleting. Kemudian jangan menempatkan multimeter di tengah terik matahari, karena di display itu bentuknya seperti LCD ya. Jangan sampai multimeter terkena air. Kemudian simpanlah multimeter di tempat yang kering dan sejuk. Dan yang selanjutnya adalah multimeter jangan dijatuhkan atau dibanting. Kemudian bagaimana cara penggunaan multimeter pada sepeda motor? Salah satunya adalah pengukuran tegangan aki, bisa kita lihat di sini ya. Kemudian bagaimana cara pengukuran lampu LED? Nah, ini tidak boleh terbalik nih. Yang kaki pendek ada di probe merah, yang kaki panjang ada di probe hitam. Terima kasih paparan yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.